Salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, pimpin dan sertai kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema 4 tanda hidup baru. 4 tanda hidup baru. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya akan mengalami pembaruan atau perubahan di dalam hidupnya. Setidaknya ada 4 perubahan sebagai tanda hidup baru, yaitu yang pertama, perubahan intelektual atau pola pikir. Baca ayat 17-18 ya, Efesus pasal 4. Bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Kristus, yang sudah di dalam Kristus, maka tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perubahan pola pikir sebagaimana Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa bandingkan dengan Roma 12 ayat 2. Perubahan pola pikir dengan memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi inilah hal yang pertama, bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh hidup baru, hidup dalam Kristus, ada perubahan pola pikir. Yang kedua, perubahan emosional. Ayat 19. Perubahan emosional adalah perubahan pola rasa dari yang tumpul, yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan kepada segala kecemaran, tapi sekarang menjadi tajam, bahwa perasaannya menjadi tajam atau peka terhadap keinginan dan kehendak Allah. Dia hidup di dalam kekudusan. Dia menjaga hatinya supaya tidak dicemari oleh dosa. Inilah perubahan emosional. Dan yang ketiga, perubahan mental spiritual. Perubahan pola sikap batiniah ini dengan memakai pikiran Kristus. Tidak lagi mendukakan Roh Kudus dan memiliki sikap keramahan, kesantunan, memiliki keinginan untuk mengampuni bahkan mengasihi sesama. Inilah perubahan mental spiritual. Paulus menasehatkan kepada kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat yang ke-32. Dan yang keempat, saudara, ada perubahan dalam tindakan praktis. Ya, ayat 25-31. Perubahan pola tindakan yaitu adanya perubahan perkataan. Perkataan yang benar, perkataan yang suci, yang baik dan membangun. Itulah yang sekarang keluar dari seorang yang sudah memiliki hidup baru. Bukan lagi perkataan kotor, bukan lagi perkataan dusta, bukan lagi perkataan yang tidak membangun, tapi perkataan yang membangun. Lalu ada perubahan di dalam perbuatan, bahwa kehidupannya sudah menjadi jujur, kehidupan yang baik, kehidupan yang kudus, kehidupan yang sungguh-sungguh mau bekerja, sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, maka kita harus mau terus-menerus diperbaharui. Kita mau terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam segala ketaatan, sehingga kita terus mengalami peningkatan ataupun pembaharuan, baik itu secara intelektual pola pikir, pembaruan secara emosional ataupun perasaan, pembaharuan secara mental spiritual, yaitu sikap batiniah kita, dan juga perubahan atau pembaruan secara action atau tindakan kita. Dengan demikian, nyata bahwa kita benar-benar sudah memiliki kehidupan yang baru,
di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar dapat menerapkan firman-Mu. Kami menjadi pribadi yang sudah mengalami pembaruan total, sehingga kehidupan kami boleh berdampak secara positif bagi sekeliling kami, bagi dunia ini. Tuhan pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.